Halo guys, balik lagi di Movie Friend. Kali ini gue akan bahas sebuah film yang berjudul Aisyu Cinderella. Sebelum masuk ke alur filmnya, gue selalu mendoakan agar kalian selalu sehat dan bahagia dalam menjalani kehidupan saat ini. Di awal kita diperlihatkan seorang wanita cantik yang bernama Koharu. Dia bekerja di kantor pusat konsultasi anak. Bukan tanpa alasan dia ingin bekerja di situ. Nampaknya memang dia begitu peduli terhadap anak-anak yang dapat perlakuan buruk dari orang tuanya. Sebagai gadis muda, Koharu memiliki harapan agar anak-anak tidak ada yang merasakan apa yang dialami olehnya, di mana waktu dulu dia pernah ditelantarkan oleh ibunya. Pada suatu hari di rumah, Koharu sedang berkumpul bersama ayah, adik beserta kakeknya. Saat mereka sedang makan, tiba-tiba kakeknya terjatuh dari kamar mandi. Segera mereka pun langsung mengantarkannya ke rumah sakit. Saat dalam perjalanan, tiba-tiba mereka malah kecelakaan yang disebabkan oleh seorang pemabuk yang bersepeda di tengah jalan. Lalu akhirnya mereka melanjutkan menggunakan ambulan. Belum sampai di situ, saat masih dalam perjalanan mereka malah dapat kabar bahwa rumah sekaligus bengkel sepeda ayahnya ternyata kebakaran. Saat itu Koharu pun langsung kembali ke rumah. Lalu dia hanya bisa terdiam melihat api sudah melahap habis rumahnya tersebut. Lalu keapesan pun belum selesai sampai di situ, di mana saat dia berniat ingin menghampiri pacarnya, di situ Koharu malah melihat seniornya di kantor sedang bermantap-mantap ria bersama pacarnya. Setelah kesialan beruntun yang dialaminya, saat sedang berjalan dia melihat seorang pria yang sedang tergeletak di rel kereta api. Dengan sigap dia pun langsung menolongnya. Dan dari situlah kejadian awal pertemuan Koharu dengan pria tersebut yang ternyata bernama Daigo. Singkat cerita, kehidupan Koharu jadi begitu sulit, di mana kini hanya dia yang bekerja untuk memenuhi kehidupan keluarganya. Esoknya dia bertemu teman-temannya dan menceritakan keapesannya serta putusnya dia bersama pacarnya, yang saat itu sudah menjalin hubungan selama 10 tahun. Mengetahui hal tersebut, teman-temannya meminta Koharu untuk segera move on dan menemukan pria baru yang paling tidak lebih mapan dan lebih memiliki masa depan. Lalu Koharu teringat pria yang ditolongnya waktu itu. Saat itu dia memperlihatkan kartu nama yang diberikan pria itu kepada teman-temannya. Dan ternyata pria itu adalah seorang dokter yang memiliki sebuah klinik. Mengetahui hal tersebut, temannya pun begitu mendukung Koharu untuk dapat mendekatinya. Singkat cerita, Koharu pun mulai sering terlihat bertemu Daigo. Ternyata memang takdir mendukung hubungan mereka berdua, di mana saat itu status Daigo adalah seorang duda yang ditinggal mati istrinya, sedangkan Koharu adalah seorang gadis yang baru saja dihianati pacarnya. Perlahan demi perlahan, bak layaknya Cinderella, apapun yang Koharu kenakan jika saat itu terlihat pas, Daigo langsung membelikannya. Singkat cerita, Daigo ini banyak sekali melakukan hal-hal baik untuk kehidupan Koharu. Contohnya seperti ayahnya yang kini diberikan sebuah pekerjaan, lalu adiknya yang diajari les secara gratis, hingga memindahkan kakek mereka ke rumah sakit yang lebih baik. Semua itu semata-mata dilakukan karena Daigo ingat kebaikan Koharu yang telah menyelamatkan nyawanya waktu itu. Lalu ada saat di mana Daigo memperkenalkan anaknya yang bernama Hikari kepada Koharu. Awalnya anak tersebut terlihat gugup serta canggung. Namun karena kepribadian Koharu yang aktif dan ceria, akhirnya dia pun dapat membuat Hikari begitu menyukainya. Beberapa waktu kemudian Daigo mencoba melamar Koharu untuk menjadi istrinya sekaligus ibu dari anaknya. Tanpa berpikir panjang, Koharu pun menerima lamaran tersebut dan akhirnya mereka pun menikah. Kebahagiaan terlihat jelas di mata Koharu yang saat itu hidupnya bagaikan Cinderella.
Semua seakan berbalik begitu cepat dari yang tadinya dia sangat kesulitan hingga kini menjadi begitu mudah kehidupannya. Singkat cerita, dia mulai menjalani peranannya sebagai istri sekaligus ibu. Semua begitu terasa mudah dan menyenangkan ketika di awal-awal pernikahannya. Hari demi hari dijalaninya hingga saatnya ujian untuk dirinya sebagai sosok ibu tiri pun dimulai. Di mana saat itu Hikari kehilangan tempat pensilnya di sekolah. Dan Hikari mengatakan bahwa Wataru yang mengambilnya di kelas. Esoknya Koharu dan Daigo pun mendatangi sekolah untuk menegur para guru di sekolah agar menjaga para murid untuk tidak melakukan perbuatan seperti itu pada temannya yang lain. Lalu saat masih di sekolah, Koharu juga dapat info dari gurunya bahwa Hikari tidak pernah bawa bekal ke sekolah. Mendengar itu dia sangat kebingungan karena faktanya dia selalu membawakan Hikari bekal saat hendak pergi ke sekolah. Esoknya Wataru dipinta untuk minta maaf pada Hikari. Namun Wataru yang tidak pernah melakukan hal tersebut, dia pun enggan untuk meminta maaf. Menyadari kejadian-kejadian tadi, Koharu memprediksi bahwa Hikari ini mengalami degenerasi atau kemunduran pada perilakunya menjadi seperti saat balita. Koharu mengatakan hal tersebut karena merasa aneh pada perilaku yang ditunjukkan oleh Hikari belakangan ini. Terlebih saat Koharu sudah resmi menjadi ibu tirinya. Singkat cerita, Koharu mulai menemukan fakta-fakta yang sebenarnya. Seperti tempat pensilnya ternyata selama ini tidak dicuri, melainkan ditenggelamkan di dalam toilet. Lalu perihal bekal makanan, Koharu saat itu mengetes mengisi bekal itu dengan uang logam dan sebuah mainan. Ternyata benar saja makanan itu pas Hikari pulang terlihat sudah kosong seperti habis dimakan. Dari situlah Koharu menyimpulkan bahwa Hikari bukanlah anak yang baik. Setelah itu ada satu kejadian lagi saat waktu itu Koharu menjatuhkan sebuah patung kelinci kesayangan milik Daigo hingga patah. Hikari yang melihat insiden tersebut, dia malah meledek Koharu hingga akhirnya membuatnya sangat kesal dan langsung refleks menampar wajah Hikari. Malamnya Daigo yang sudah mengetahui apa yang Koharu lakukan pada Hikari, timbullah perdebatan di antara mereka. Di situ dia sangat marah besar hingga menyuruh Koharu untuk pergi meninggalkan rumahnya. Koharu yang saat itu merasa bersalah akhirnya bergegas pergi dari rumah itu. Lalu tidak lama kemudian Hikari mengejarnya. Namun Koharu tetap berjalan pergi meninggalkannya. Di perjalanan Koharu bingung mau kemana. Dia juga tidak ingin keluarganya tahu apa masalahnya saat ini, serta fakta mengenai dirinya yang telah gagal menjadi seorang ibu. Sementara itu di rumah Hikari menangis. Dia minta Koharu untuk kembali menjadi ibunya. Daigo pun jadi begitu menyesal atas apa yang telah dia perbuat kepada Koharu tadi. Singkat cerita, Koharu yang berjalan sendirian saat itu malah terjatuh tepat di atas rel kereta. Dan tiba-tiba Daigo sudah memeluknya untuk mengajaknya pulang ke rumah. Sedikit penjelasan bahwasanya Daigo dan Hikari memang sedikit aneh perilakunya. Mereka tampak berbeda dalam bersikap semenjak Koharu masuk ke dalam keluarga mereka. Ayah dan anak itu kayak punya sebuah pengalaman pahit di masa lalu seperti pembulian di sekolah hingga perilaku kasar dari ibu mereka masing-masing. Sampai akhirnya membuat mereka tuh jadi agak aneh dalam bersosialisasi di ruang lingkup kehidupan mereka sehari-hari. Nah, dari hal tersebutlah Koharu merasa jadi agak tertekan saat dia menjalani perannya sebagai ibu tiri. Semua itu semata-mata karena apa yang dia lakukan tidak bisa memberikan kebahagiaan untuk Daigo dan Hikari, serta kepada dirinya sendiri sebagai seorang wanita yang telah bertransformasi menjadi seorang ibu. Singkat cerita, setelah pertengkaran itu, mereka semua kembali bersama. Koharu kini sudah dapat menerima sikap mereka, atau bisa dibilang malah ikutan jadi sedikit aneh sikapnya.
Dijelaskan suatu hari ada saat di mana Hikari sepulang sekolah menangis karena dia kehilangan sepatunya. Daigo dan Koharu langsung bergegas ke sekolah dan mengumumkan lewat pengeras suara untuk mencari siapa pelakunya. Karena caranya agak kurang pantas, guru dan kepala sekolah pun mengajak bicara baik-baik. Lalu tiba-tiba di tengah perbincangan datanglah Wataru yang saat itu mengatakan bahwa Hikari yang telah membunuh Kurumi. Sontak semua pun jadi begitu kaget dan Koharu mengatakan bahwa anaknya tidak mungkin melakukan hal itu. Dijelaskan sebelumnya memang teman sekelas mereka ada yang meninggal jatuh dari atas sekolah. Dari kejadian itu belum diketahui penyebab sebenarnya mengapa dia bisa terjatuh. Hanya saja karena Kurumi itu adalah anak yang tidak disukai oleh Hikari di dalam kelasnya, maka dari itu Wataru berasumsi bahwa dia yang telah membunuhnya. Saat sudah di rumah, Daigo dan Koharu mencoba menanyakan hal tadi pada Hikari. Di situ dia bersikeras tidak melakukan hal tersebut. Namun karena Daigo menanyakannya begitu memaksa, akhirnya membuat Hikari jadi tertekan dan marah kepada kedua orang tuanya. Daigo yang merasa bingung harus berbuat apa, saat itu dia hanya bisa menyalahkan dirinya. Sementara itu, tekanan serta teror dari luar pun mulai berdatangan dan semua menganggap bahwa mereka adalah keluarga pembunuh. Saat itu, Koharu dan Daigo sangat merasa yakin bahwa Hikari adalah anak yang baik dan tidak mungkin melakukan hal tersebut. Akhirnya Hikari pun mendapatkan sebuah ide dan saat itu dia langsung menyampaikannya pada Daigo. Singkat cerita, di sekolah mereka datang untuk menyuntik vaksin kepada anak-anak. Kebetulan Daigo memang seorang dokter di sekolah tersebut. Satu persatu semua anak-anak disuntik secara bergantian. Di tengah-tengah kegiatan tersebut ada seorang anak yang memberikan sebuah surat kepada Koharu. Setelah selesai menyuntik mereka semua, Koharu membaca surat tersebut yang ternyata isinya adalah mereka semua tahu bahwa Hikari tidak pernah membunuh siapapun. Mengetahui hal tersebut, Koharu hanya tersenyum sinis dan seakan dalam hatinya berkata bahwa semua sudah terlambat. Adegan ditutup di mana Hikari sedang belajar di kelas, dibimbing oleh Koharu serta Daigo. Lalu kita juga diperlihatkan dalam setiap ruangan luar kelas, di mana seluruh anak-anak yang sudah tergeletak mati setelah divaksin tadi oleh mereka. Dan film pun berakhir.